Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rani Nur Aini dari SMA PGRI 3 Kota Bandung. Selamat datang di konten Sepekan Satu Buku. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu buku dengan jenis non-fiksi yang berjudul 99 Pesan Positif untuk Jiwa-Jiwa yang Insecure dan Flop. Nah, buku ini merupakan karya 3 penulis, yaitu Malik Al-Mughis, Lukman Al-Hakim, dan Anas JS, yang kemudian dipublikasikan oleh Shell Mahat Publishing pada tahun 2023. Buku ini memiliki jumlah halaman 232 dengan ukuran 14 x 20 cm. Kemudian dengan nomor ISBN 978 623 5269 153. Mungkin saya akan bahas latar belakang penulis yang dijelaskan di halaman belakang. Singkatnya, penulis ini memiliki 3 visi yang sama, yaitu memberi manfaat dan menghasilkan karya tulis yang bermanfaat, sehingga mereka menciptakan buku ini. Alasan saya memilih buku tersebut untuk dibaca karena saya tertarik dengan judulnya. Saya rasa kondisi pada buku itu sesuai dengan kondisi saat ini, yang dimana saat saya merasa putus asa dan ragu akan mimpi, harapan, dan juga masa depan. Untuk itu, buku dengan tema penguatan mental dan emosional yang didasari aspek religius dan spiritual ini saya rasa cocok untuk membantu kita menemukan kembali semangat yang telah hilang. Terlebih, 99 pesan di sini itu memberikan semangat untuk membangkitkan kembali apa yang telah hilang. Kelebihan dari buku ini, yang pertama tentunya memberikan motivasi, yang dimana terdapat pesan yang membekas dan juga berkesan bagi saya. Kemudian juga gaya kepenulisannya yang santai, tidak berlebihan namun tetap terkesan rapi dan mudah dipahami. Kemudian yang unik dari buku ini, penulis tuh memotivasi pembaca melalui sebuah cerita orang-orang terdahulu. Jadi ketika kita membaca, kita akan merasakan bahwa kita tidak sendirian. Semua orang di masa lalu pernah merasakan dan semua orang bisa melaluinya. Dengan begitu, kita pun sama seperti orang-orang terdahulu, kita bisa melalui semua hal yang terjadi di kehidupan kita saat ini. Kalau kekurangan dari buku ini, yang pertama seperti yang bisa dilihat ya, judulnya terlalu panjang, jadi dalam beberapa situasi, judul ini akan sulit untuk diingat. Kemudian juga isi buku ini tidak sepenuhnya sesuai dengan judul, yang dimana di sini situasinya insecure dan flop, tapi pada buku ini terdapat juga situasi lain yang dijelaskan. Untuk kekurangan selanjutnya mungkin ada pada isi buku ini, yang dimana penulis terlalu singkat dalam menuliskan isi pesan. Jadi ketika pembaca akan mendalami sebuah pesan, penulis terburu-buru menggantikan pada pesan selanjutnya. Jadi di buku ini tuh terdapat beberapa pesan yang belum saya pahami sepenuhnya. Untuk relevansi dengan kehidupan sehari-hari tentunya ada ya. Jadi ya yang namanya manusia pasti pernah merasakan yang namanya insecure ataupun gagal. Nah, dengan adanya buku ini tentunya bisa membantu untuk mendorong kita dalam menemukan kembali semangat yang telah hilang. Untuk kesimpulan mungkin saya akan lebih kepada berbagi pengalaman. Setelah saya membaca buku ini, saya merasa mendapatkan dorongan dari hati, seperti saat saya merasa gelisah atau gundah, saya teringat beberapa pesan di buku tersebut, seperti contohnya saya ingat 2 pesan. Yang pertama, letakkan dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Karena ketika kita membawa dunia terikat dengan hati kita, maka yang kita rasakan hanya kekecewaan dan merasakan sesuatu yang fana. Kemudian yang kedua, yang lain pun akan berlalu. Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa semua hal baik di dunia ini, entah itu hal baik, hal buruk, kejadian yang belum terjadi ataupun yang sedang terjadi, itu semua akan berlalu. Jadi di sini saya diajarkan untuk tidak terlena dengan nikmatnya dunia dan juga terlalu pula dalam sedihnya sebuah kegagalan. Jadi menurut saya buku ini cocok untuk teman-teman baca, terutama teman-teman yang butuh sebuah motivasi dengan aspek keagamaan. Sebagai penutup, mungkin di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk setidaknya membaca buku jenis apapun itu. Karena membaca buku itu bukan cuma sekedar aktivitas, melainkan adalah sebuah proses untuk memperkaya jiwa dan juga pikiran. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun informasi yang saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.